Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, apabila di zaman dahulu ketika saya belum belajar sunnah, saya waktu kecil suka mengambil barang-barang om dan teman-teman. Saya bingung dan takut kelak akan hisab, tapi saya bingung juga kalau minta maaf ke om karena malu. Kasihan orang tua saya, bagaimana permasalahan ini? Ustaz, bila ada barang orang di kita dulu pinjam, tapi saya sudah tidak tahu orangnya di mana, harus bagaimana? Tidak ada kata-kata malu, saudaraku. Dalam kebenaran tidak ada kata-kata malu. Antum kalau mau selamat hisab hari kiamat, tidak ada solusi lain. Kalau punya dosa dengan Allah Azza wa Jalla, taubat nasuha, zina, itu kan, tidak sholat, tidak puasa, apa yang disuruh bayar, kayak puasa disuruh qadha. Kalau sholat cukup bertaubat kepada Allah SWT, zina bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, tidak bisa. Taubat kepada Allah dan harus mengembalikan haknya dia, nggak bisa, nggak ada konsekuensi lain. Kalau enggak berarti masih ada haknya tergantung, jangan malu. Sampaikan apa adanya. Maaf om, saya mau duduk sebentar, bisa saya ngomong? Jadi berdua sama omnya duduk baik-baik. Saya sekarang sudah ikut pengajian. Tadi subhanallah yang saya bilang itu judul, iya inilah aku sekarang. Yang saya mau bahas masalah tobat itu berhubungan dengan masalah seperti ini. Jadi bilang, saya memang dulu salah, belum tahu. Saya sekarang ikut pengajian dan saya dulu pernah mengambil barang om yang ini. Saya siap konsekuensinya untuk mengembalikan. Tapi ada yang sudah saya pakai, ada yang sudah saya makan. Kalau om halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya diprediksikan berapa, saya coba ganti. Dan ini bukan berarti saya menyebutkan untuk membuka aib saya, bukan. Saya bicara dengan om karena saya takut kepada Allah. Enggak ada masalah. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa membunuh seorang Kipti. Sebenarnya tidak sengaja Nabi Musa alaihissalam ya, memukulnya sehingga mati orang Kipti itu. Lalu Fir'aun mengejar Musa alaihissalam. Musa lari menyelamatkan diri. Pergi ke Madian. Madian ini sebuah wilayah cukup jauh dari Mesir. Ada Nabi Shu'aib di sana. Lalu Musa alaihissalam menikah dengan anak Nabi Shu'aib 10 tahun di sana. Waktu kembali ke Mesir, la ilaha illallah. Baik. Waktu kembali dari sana, Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau ini udah membunuh, udah buat masalah, dulu pernah besar di tempat saya, sekarang tiba-tiba mau ngaku nabi. Musa alaihissalam mengatakan, benar, saya memang pernah melakukannya, tapi saya datang sekarang sebagai orang yang berbeda, diberikan wahyu oleh Allah. Bukan aib itu. Kalau orang pernah berbuat salah mengatakan itu, jadi bukan aib. Kalau antum mau selamat di akhirat, itu konsekuensi perbuatan, tidak bisa tidak. Karena berhubungan dengan haknya dia, gitu kan? Kembalikan. Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus. Ya. Kita bagaimana caranya mengembalikan. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Mengenai luqata atau barang temuan, banyak di antara teman-teman atau masyarakat ketika menemukan uang yang bisa dibilang tidak bernominal, yang banyak di sekitar masjid, berijtihad untuk memasukkan di kotak amal masjid. Bagaimana hukum ijtihad itu? Enggak perlu ijtihad ini. Ini enggak butuh ijtihad. Enggak usah antum sentuh. Jangan disentuh. Maksudnya di kotak amal, pas antum masukin, antum pergi 5 menit, pemiliknya datang mau cari duitnya. Gimana? Enggak ada urusannya. Menemukan barang jangan disentuh, selesai. Nggak usah disentuh. Kecuali ada satu pendapat ulama, kalau antum bertanggung jawab, kayak misalnya ada tamu datang ke rumah antum, tertinggal HP-nya, antum pemilik rumah, antum simpanin, itu lain. Ini kita bicara luqata, ini sesuatu benda ditemukan di tempat umum. Atau mungkin di masjid, ada pengurus masjid, memang dia pengurusnya. Kalau ada seperti ini, panggil pengurus marbot masjid, Pak, ini ada yang uang jatuh tuh. Dia bertanggung jawab, gitu kan. Sebagai pemilik tempat atau dia bertanggung jawab itu lain. Jadi orang kalau datang nanya nanti, gitu. Ada nggak duit tertinggal, ada HP tertinggal nggak? Maka yang bertanggung jawab marbot masjid itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak ada hubungannya sama sekali, lewat di sebuah tempat benda jatuh, tiba-tiba mau berijtihad, nggak perlu sama sekali. Jadi jangan ditinggalkan. Bagaimana dengan meminta harta barang peninggalan almarhum ayah? Jika yang disimpan ayah kita yang disimpan oleh ibu, sedangkan saudara kandung kita tidak tahu, apa hukumnya? Haram. Untuk apa antum minta barang peninggalan? Kalau yang dimaksud adalah warisan hak antum, maka nggak masalah.
Tapi warisan ini harus dibagi karena orang kalau mati harus dijalankan segera, memandikan, mengurus jenazah dan menguburkannya. Itu yang pertama. Yang kedua menjalankan, membayar utang-utangnya. Yang ketiga menjalankan wasiatnya. Yang keempat membagi warisannya. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi warisan. Kalau yang antum minta hak antum, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau hak ayah memang yang mungkin sudah diberikan kepada ibu sebagai hadiah atau hibah, nggak boleh, nggak ada hak di situ. Atau memang itu harta warisan yang belum dibagi, masih utuh. Lalu antum minta sebagai modal tanpa sepengetahuan saudara, ini nggak boleh, nggak sama sekali, nggak bisa. Sama masuk dalam bab berkhianat, nggak boleh. Itu haknya saudara antum, tidak boleh sama sekali kita ambil. Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Hah? Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan? Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia, ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum, gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami, jelas nggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah, oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas. Gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istrinya. Semua gaji dikasih istrinya. Dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaikin, nggak boleh. Ya, jelas ya. Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Hah? Nggak bisa setengah-setengah. Bolehkah amil zakat mengambil dana zakat untuk membiayai dirinya sendiri hingga tingkat doktor atau S3? Kenapa ini? Ini aneh-aneh juga nih. Kenapa harus mengambil gitu? Nggak boleh akhi. Amil zakat dia kembali ke masalah dia ini instansi atau individu. Kita rincikan dulu. Kalau dia instansi, maka amil zakat secara global semua masuk di situ. Pengelola yayasannya, pegawai-pegawainya masuk dalam total amil zakat. Boleh dibagi, boleh diberikan gaji, boleh dibiayai, misalnya dipakai untuk biaya listriknya, biaya airnya, itu semua dibolehkan, tapi dari 1/8 harta. Kalau secara individu, dia memang mengelola zakat keluarganya, zakat teman-temannya, dan dia memang orang tahu dia amil zakat, memang dia yang kumpulin. Kemudian dia ambil 1/8 hak dia, memang di situ, itu lain. Allahu alam, itu yang saya tahu. Tapi kalau dari zakat yang dikumpulin itu tidak boleh. Zakat yang dikumpulin tidak boleh dia gunakan. Ya, apalagi untuk tingkat sekolah seperti ini nggak masuk. Karena zakat itu digunakan untuk orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang terlilit utang, gitu kan. Kalau antum untuk S3 ini untuk apa gitu? S3 itu sudah sangat tinggi gitu kan. Allahu alam, yang saya tahu tidak perlu. Bolehkah mengikuti undian berhadiah suatu produk apabila memang kita biasa menggunakan produk tersebut sehari-hari? Tidak dikhususkan membeli karena ingin mengikuti undian. Boleh, kalau memang seperti itu keadaannya ya. Antum belanja di sebuah toko itu memiliki promo. Kalau beli 100.000 dapat sabun, atau beli ini dapat ini, gitu kan. Sementara memang antum butuh produk itu, memang dasarnya beli untuk beli produk itu, bukan kejar hadiahnya, itu boleh. Tapi kalau ngejar hadiah undian, sehingga akhirnya produk itu numpuk, tidak diperlukan, atau mungkin sudah mau expire pun dipaksakan, ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Apa yang harus kita lakukan atas harta yang kita miliki tapi tidak jelas halal atau haramnya? Hadiah, menang undian, ya. Tentu lebih baik disedekahkan, Allahu alam, terutama untuk fasilitas umum. Ya, ini yang saya ketahui pendapat ulama yang kurang lebih mayoritasnya di situ ya. Si fulan menjadi penanggung jawab penerima sedekah atau infak untuk Palestina.
Awalnya dia berniat menyumbang 1 juta, sudah terkumpul total 100 juta, total sudah terhitung olehnya tapi belum disampaikan ke jamaah totalnya dan belum dikirim. Sesaat akan diumumkan dan dikirim, si fulan tadi mendapati keperluan mendadak dan mengambil atau mengurangi infaknya 500 ribu. Dia ambil lalu diumumkan bahwa terkumpul 99 juta 500 ribu dan jumlah itu dikirim ke Palestina. Bagaimana hukum terhadap si fulan? Haram, haram, nggak boleh. Kembalikan tuh 500 ribu, nggak ada hak antum di situ. Ini bukan zakat, ini bantuan untuk Palestina, saudaraku. Gimana caranya antum mau kasih orang susah di sana, antum masih ambil 500 ribu? Kerja ya akhi, jual nasi uduk, angkat batu, apa saja. Kenapa harus ambil dari sumbangan itu? Terlebih lagi antum tadlis nih, tadlis itu membalik fakta, gitu kan? Sudah jelas 100 ribu yang masuk, antum tidak iklanin 100 ribu, 99 juta 500 ribu. Jadi memang itu kelihatan diambil. Gak boleh, ini namanya tadlis ya, penipuan, gak boleh. Kalau antum iklanin ini 100 ribu, 100 juta terkumpul, saya akan kirim 99 juta 500 ribu untuk saya gunakan transportasi saya. Itu lain, orang yang nyumbang tahu, dengar, lain. Tidak ada tadlis, tidak ada penipuan. Mereka ridho, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, saudaraku, jangan, bahaya sekali ini. Jangan antum masuk ke pintu itu ya. Karena ini sumbangan untuk saudara kita yang lagi susah, yang lagi menderita, terus antum sempat mengambil di situ, tuh nggak bisa. Ini terbuka pintu, semua sumbangan akan habis tuh, nggak bakal sampai ke orang gitu. Dan ini ada tadlis teman, ya, harus ditinggalkan, tidak boleh, dibayar kembali, serahkan ke Palestina. Saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum, ya. Kemudian masuk waktu dan segalanya itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu. Selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram. Maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman. Yang paling pertama, tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang kata ulama yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ. Dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini, ya. Apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan. Jangan sampai masalah ini. Jangan sampai masalah, gitu kan? Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi Sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain. Misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu. Semuanya halal, sabun apa segala dan masuk supermarket besar, tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu, gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen, secara persentase, produk yang ada di supermarket itu misalnya 5%-nya produk haram, 5%. Dari total produk, 5% haram karena ada minuman keras. 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum sedekahin. Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya. Orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan. Itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya.
Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Bagaimana bertobat dari dosa mengambil dari yang bukan haknya? Tentu saja kembalikan hak itu. Tobat kepada Allah, kembalikan hak. Saya sudah jelaskan tadi. Apapun produk orang lain, materi, semua dikembalikan. Bahkan kalau ada nama baiknya orang yang kita pernah rusak, perbaiki nama baik itu. Jika kita masih banyak dosa besar terus kita berjihad lalu meninggal, apakah terhitung mati syahid? Mati syahid tentunya ya. Kalau orang masih ada dosa besar, pernah berzina, pernah riba, kalau berhubungan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jal, dia berjihad semua diampuni dosanya. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia tidak. Jadi misalnya kita masih punya utang, maka nggak diampuni sama Allah utang itu sampai dibayar. Kalau bergantung haknya manusia gitu kan. Pernah menggibah, itu kan syaratnya harus minta maaf gitu. Maka dosa-dosa yang lain insya Allah dibersihkan oleh Allah SWT dan diterima mati syahidnya. Tapi khusus orang yang berkhianat harta rampasan perang, ini tidak diterima syahadanya. Tadi sebagaimana dalil menjelaskan masalah itu. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, nggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, nggak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bilang lupa ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya. Bagaimana hukumnya jika kita memberi zakat atau sedekah ke panti asuhan yang pengelolanya adalah yayasan yang non muslim walaupun anaknya ada juga yang Islam? Jangan. Tidak usah kasih sedekah non muslim gitu. Yayasan begini jangan. Banyak yayasan Islam, masya Allah antri. Gitu kan. Kenapa nggak kasih muslim? Kalau kita memberi sedekah secara individual kepada non muslim, ada tetangga non muslim miskin, kita kasih bantuan boleh, nggak ada masalah. Boleh kita berikan sedekah kepada mereka. Nabi SAW pernah memberikan kambing kepada orang musyrik yang tinggal di belakang Gunung Uhud, akhirnya masuk Islam kan gitu. Jadi boleh memberikan sedekah kepada non muslim, tapi kalau lembaga pengelolaan itu nggak boleh. Walaupun ada anak yatimnya orang muslim, kenapa kita nggak kasih langsung saja? Banyak kan orang-orang muslim, apalagi di Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim. Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar. Terus kemudian Allah minta 2,5%. Itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas. La ilaha illallah. Harus ikhlas saudara. Tetap keluar zakat. Yang gitu. Gak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan? Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas gak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Gak bisa. Di sini saya hanya sharing saja Ustaz untuk jamaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya, tidak perlu takut untuk resign demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan? Sebenarnya tanpa penyampaian akh ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah lembaga perbankan konvensional lebih baik ditutup karena riba dosanya lebih besar dari perzinahan? Tentu saja. Sama dengan antum tanya, apakah lembaga perzinahan harus tutup? Sama. Apa bedanya riba sama zina? Hah? Dua-dua dosa besar kan? Nah, iya. Cuma karena sekarang besar-besaran, banyak pegawai, banyak yang pakai jasanya, jadi akhirnya seakan-akan itu bukan kesalahan. Nggak bisa, riba, haram, nggak bisa diganti, kan gitu. Nggak bisa, harus berhenti, ganti. Nggak bisa, enggak. Bagaimana hukumnya berzakat melalui perantara bank konvensional? Sama aja. Kenapa harus bank konvensional, saudara? Kenapa harus terlibat di situ? Tarik,
zakat kepada tetangga, orang miskin. Alhamdulillah di Indonesia banyak sumber nih, banyak. Saya subhanallah kalau pagi setiap hari naik motor keluar kendaraan ke pengajian, tidak pernah saya jalan gak ketemukan orang susah. Ada saja yang mengutin sampah, yang lagi jalan, ada orang tua sekali pakai tongkat, banyak. Bodoh kita kalau kita mau hitung mungkin banyak. Kalau antum mau bawa berapa juta pun habis tuh disedekahin. Kenapa harus melalui lembaga haram nih? Banyak sekali. Terkait zakat, bagaimana hukumnya Indonesia menerapkan pajak bukan zakat, dan bagaimana hukumnya jika negara punya hutang-hutang tidak sanggup membayarnya? Siapakah yang harus bertanggung jawab, pemerintah atau rakyat? Tentu saja idealnya adalah zakat, dan zakat itu sebenarnya kalau dimaksimalin akan sangat luar biasa efeknya. Cuman kita mungkin belum melihat ke arah situ ya. Semestinya zakat itulah yang dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian zakat itu dikelola dari kaum muslimin. Itu akan lebih efektif dan bukan pajak, karena pajak tidak ada pintu celah, tidak ada celah syar'inya dibolehkan gitu kan. Maka sebaiknya memang yang dikelola adalah zakat itu sendiri. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Siapa yang bertanggung jawab utang-utang pemerintah yang telah membuat utang itu? Siapa yang utang itu? Pada saat dia sedang bertugas, ya dia tanggung jawab. Kan itu. Waktu dia menjabat jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa, dia utang, ya dia tanggung jawab. Dia siapa suruh dia utang, gitu kan? Tidak mungkin, rakyat apa dosanya? Apa salahnya kita coba? Nggak ada salahnya rakyat. Kok bisa rakyat yang disalahin? Gitu? Ya salah sendiri dia membuka pintu itu dia harus selesaikan. Dia harus bisa, enggak dia minta maaf ke masyarakat. Saya sudah membuka begini, akhirnya orang semua harus bayar, ya itu konsekuensinya. Bagaimana cara bertobat dari mencuri harta zakat? Dengan mengembalikan, taubat kepada Allah SWT dan mengembalikan harta itu. Bagaimana hukumnya memutar harta zakat menjadi investasi di suatu instansi, lalu setelah itu zakat tersebut baru dibayarkan? Bagaimana hukumnya harta yang dihasilkan dari perputaran zakat? Apakah boleh dimanfaatkan? Yang saya tahu Allah alam, yang lepas dari syubhat yang boleh diputar adalah harta dari 1/8 dari zakat milik amil zakat. Karena tuh tadi kalau punya lembaga zakat kan ditarik tuh ya, 1/8 buat amil zakat. Misal terkumpul banyak 10 miliar misalnya, dibagi 8, 1/8-nya masuk kepada lembaga amil zakat. Itu antum mau investasikan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau umumnya dana zakat diinvestasikan dulu baru dibagi, ini bagaimana kalau bangkrut? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan gitu, nggak mungkin. Allah alam, yang saya tahu tidak boleh. Yang boleh adalah memang haknya amil zakat, haknya amil zakat. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ba'dal asr? Apakah pemilik budak dikenakan zakat atas budak yang dimilikinya? Enggak, kalau budak tidak ada zakatnya tentunya, karena tidak pernah disebutkan dalam dalil. Kalau apakah Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah asar, ini Allahu alam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil secara khusus ya, tetapi ada memang hadis-hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah berdiri selepas asar dan sholat, tetapi itu adalah sholat ba'diyah duhur ya, yang tertinggal yang beliau lupa. Allahu alam. Jadi dalil yang lebih kuat tentang Nabi SAW tidak pernah bahkan melarang sholat habis subuh dan habis asar. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana cara bertobat dari dosa riya? Apakah pahala ibadah kita yang hilang karena riya bisa kita dapatkan kembali setelah bertobat dan menyesali perbuatan riya tersebut? Allahu a'lam. Kalau kita sudah riya dari awal, setahu saya itu perbuatan dosa besar. Apakah itu bisa kembali pahalanya? Allahu a'lam. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau seseorang itu bertaubat nasuha, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang memang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Allahu a'lam ini dosa yang mana gitu kan. Tapi ini memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuman kalau riya atau kita khususkan ibadah tertentu, sholat yang pernah saya riya atau sedekah ini bisa nggak diganti jadi pahala kembali? Allahu a'lam. Umumnya sudah hancur kan gitu, sudah habis. Maka kita tidak tahu ya, apakah memang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari dia kembali digantikan, itu saya tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang orang yang misal bersedekah menjual motornya untuk berharap Allah bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih seperti mobil atau bahkan rumah? Apakah itu berdosa? Apakah ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam surah Hud ayat 15-16? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan
pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Saya tidak tahu ini kenapa dia menjual motornya untuk disodokahkan. Terus kira-kira dia punya transportasi enggak? Untuk apa dia sodokahkan motor itu gitu? Kita harus lihat dulu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau tidak ada sebab, tidak ada sesuatu, dia hanya mau bersodokah secara umum, sementara kendaraan itu dibutuhkan buat dia untuk keluarganya, maka ini anjuran ulama untuk tidak bersodokah dengan motor itu. Nah, tidak ada sesuatu yang mendesak, tapi lagi dikumandangkan jihad, butuh sumbangan gitu. Ada banjir, ada sesuatu memang yang tidak bisa kalau kita nggak sedekah karena terbuka peluang besar. Nah itu jual. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi pada saat dipanggil oleh Nabi SAW jihad, mereka akhirnya menarik semuanya apa yang mereka milikin gitu kan. Tapi kalau sedekah secara umum tidak tahu dan tidak jelas arahnya kita mau sedekah kemana, cuman berharap nanti kalau saya sedekahkan ini kepada fakir miskin misalnya yang saya temuin, maka Allah gantiin saya mobil. Allahu alam, ini yang saya tahu ulama menganjurkan untuk jangan, kecuali memang dia bersedekah pun tanpa dengan motor itu, bisa dengan doa, bisa dengan sedekah sekecil apapun, Allah SWT berikan dia mobil, bukan mustahil gitu kan, bukan mustahil. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya memang mendesak seperti kasus jihad, ada memang hal-hal yang membutuhkan kaum muslimin dibantu, ada orang miskin yang memang betul-betul depan mata kita lagi sakit parah, atau ada kerabat kita dan tidak ada lagi dana, ada teman dekat lagi mau dioperasi, kalau enggak dia akan mati misalnya, jadi kan lalu kita jual apa yang kita miliki dari mobil, dari motor, itu insya Allah akan ada nilainya sendiri, akan ada nilai pahalanya itu. Itu kalau tidak salah ada kejadian di Saudi beberapa waktu lalu, saya baru ingat. Jadi ada seseorang, saya dikirimkan beritanya oleh teman saya dari Jeddah. Semoga Allah jaga beliau. Sahabat dekat saya dan dia menceritakan ada satu kota, saya juga lupa kota apa itu di Saudi, tapi kisah nyata terjadi baru ini saja. Ada seseorang rupanya bersahabat, kemudian temannya itu meninggal dunia dan punya utang. Waktu disampaikan kepada kerabatnya, karena dia tahu temannya ini berutang, disampaikan kepada anak istrinya tidak mau tahu karena nggak ada bukti katanya. Tapi temannya bilang, saya saksikan loh, memang orang ini punya utang, teman saya bayarin. Mereka tidak mau, mereka lebih terpikir membagi warisan. Ringkas cerita, orang ini tiba-tiba berpikir, dia merenung malam, bagaimana nih hukumnya? Saya tahu teman saya ini punya utang, kerabatnya nggak ada yang mau bayar, padahal uangnya ada, yang ditinggal warisan ada, gitu kan? Cuma dia tidak sempat bayar, meninggal dunia. Maka karena kerabatnya tidak ada yang mau bayar, dia bilang, di dalam kisah ini dikatakan dia pun beristihad, dia mengambil hartanya yang dia miliki, kalau tidak salah itu hari mobil, dijual sama dia mobilnya, kemudian mobil itu dijadikan duit lalu dilunasi utangnya, dilunasi utang temannya ini, dengan berharap temannya supaya tidak punya masalah gitu kan. Maka dibayarkanlah utang tersebut, Ringkas cerita teman-teman sekalian, waktu dia bayar utang, dengan hikmah Allah, kerabatnya rupanya pemilik piutang ini punya banyak kenalan. Lalu dia cerita kalau si fulan itu baik sekali, si fulan itu telah membayarkan utang temannya, dan ini juga rupanya pemilik piutang tahu kalau orang ini, mereka punya hubungan semuanya, tahu kalau orang ini sebenarnya lagi tidak punya apa-apa, dan itu mobil dia satu-satunya. Waktu dicerita sama teman-temannya, ternyata teman-temannya pemilik piutang ini orang-orang kaya gitu kan. Lalu mereka pun menghadiahkan mobil baru kepada orang itu, dan pada saat itu dia pun orang ini didatangi, ada yang satu menghadiahkan mobil, yang satu menghadiahkan sebuah kios, yang satu mengirimkan produk-produk untuk isi kiosnya. Dalam kisah itu pokoknya tiba-tiba menjadi kaya raya dia. Nah ini kondisional memang ya, kondisinya karena temannya memang betul-betul terdesak. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ada sasaran berbeda, kalau nggak ada sasaran ini mungkin lebih baik jangan, terlebih lagi kalau antum memang membutuhkannya. Jika seseorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi dia, bagaimana jika seorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi dia mengikhlaskan uang tersebut, kemudian ada yang menemukan uang itu. Jika orang yang menemukan uang tersebut menggunakannya, apakah Allah SWT tetap mengadab orang tersebut? Iya. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih contoh gini. Para ulama fikih memberikan gambaran, kalau ada orang laki-laki fasik, buruk misalnya, maksiat kepada Allah, dia lihat satu perempuan lewat nih, dia niat menzinai perempuan itu, memerkosa perempuan itu, lalu disergaplah perempuan tersebut lalu diperkosa sama dia. Ternyata setelah dia perkosa terlihat itu wajah istrinya, misal yang dia perkosa tadi ternyata istrinya sendiri. Dosakah dia?
Hah, siapa yang punya jawaban? Dosa zina. Padahal itu istrinya sendiri. Karena tadi niatnya zina. Bayangin. Faham hukumnya? Begitu memahaminya. Jadi dia niatnya bagaimana nih? Padahal itu istri sendiri loh. Tapi sudah niat zina dari awal. Maka tetap dosa zina. Allahu a'lam. Seperti itulah. Jadi sama orang ini ya. Kalau dia, saya kehilangan uang, saya ikhlasin. Orang yang mencuri uang itu tetap dapat dosa. Walaupun saya ikhlaskan. Saya dapat pahala ikhlasnya, tapi dia tetap dapat hukuman karena curiannya. Pada pertemuan sebelumnya tentang menuduh wanita baik-baik berzina, bagaimana nasib Abdullah bin Abi Salul, si munafik, ketika Rasulullah SAW tahu bahwa dia yang menuduh Aisyah? Apakah dihukum rajam? Tidak tentunya, tapi dicambuk 80 jerah. Semua yang membuat fitnah, kedustaan, hukumnya dalam Islam dicambuk 80 jerah. Jadi Abdullah bin Abi Salul pun dicambuk 80 jerah. Semuanya yang terlibat pada saat itu banyak yang terlibat ya. Mungkin ada waktu itu dicambuk puluhan orang yang kena dalam fitnah itu. Tapi saya tidak hafal semua namanya, tapi Abdullah bin Salul salah satunya dicambuk pada saat itu. Bagaimana ini karena satu kertas ya, jadi saya bacakan walaupun ada di luar tema. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika selesai azan maghrib dan isya, adakah waktu jeda untuk sholat sunnah sebelum iqamah atau langsung iqamah setelah azan? Setahu saya ada sholat sunnahnya, setahu saya. Bahkan sabda Nabi SAW jelaskan gitu, antara azan dan iqamah maghrib, kata Nabi SAW, maka seseorang sholatlah ya. Siapa yang mau 3 kali Nabi SAW ulang-ulangi. Saya sering melihat ceramah Ustadz di YouTube dan saya sangat respect ya dengan semua ceramah Pak Ustadz. Kemudian saya berniat untuk memperlihatkan ceramah Pak Ustadz ke teman-teman atau saudara saya, tetapi tanggapan mereka bahwa ceramah Pak Ustadz seperti seorang Muhammadiyah dan saya dilarang keras untuk mengikutinya. Tapi saya mengelak dengan tuduhan tersebut dan saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammadiyah dan kenapa saya tidak boleh mengikuti. Apakah Muhammad itu menyimpang Pak Ustadz? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu ya? Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga gitu kan. Ini lembaga teman-teman sekalian, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran dan ini tidak benar. Tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu, semuanya jelas sasarannya, gitu kan? Wahyu juga jelas, mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW, dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh, sebenarnya teman-teman Anda diberikan akal. Ya, antum sekarang hadir sini punya akal fikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk antum dapatkan? Hah? Ada sesuatu yang buruk? Cuma satu orang yang jawab nih. Atau ada ilmu, ada tambahan iman, ya. Kan kita bisa memilih itu. Kalau antum mau ikutin perkataan orang teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang antum bisa terima. Kan gitu. Dan di majelis ilmu yang sebenarnya, kalau antum mau tahu majelis ilmu yang sebenarnya, dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah, kita kalau duduk dari awal teman-teman, dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini dengan ilmu, dan kita pun jadi berubah lebih baik. Itu majelis ilmu. Kalau antum datang majelis ilmu, ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, tidak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa jangan usah dengar. Karena semua syaitan itu teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu atau celah di buah, sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak. Bisa nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini, gitu kan? Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, loh itu Ustadz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di zina kuat.
Benteng antum di riba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Nggak kenal, nggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana antum lemah di situ. Kan gitu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan. Gitu kan? Dan orang mukmin jeli. Tidak boleh ada yang luput. Ini. Tidak boleh ada yang lolos. Syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perkuat. Perdalam ilmu di situ. Supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu a'lam. Jadi antum punya hati nurani saudaraku. Lihat, ikuti hati nuraninya. Lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat, jangan pedulikan perkataan orang. Karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya. Ini tinggalin pengajiannya. Kebodohan, dia sendiri yang kerugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri. Dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, sudah. Kalau salah nih, benar nih orangnya salah, ya sudah jangan ikutin, kan gitu. Boleh nggak kita menjauh dari teman yang membuat kita nggak nyaman? Udah dicoba untuk memahami, tapi tiap berteman dengan fulana merasa tidak nyaman karena apa ini? Feeling tersebut memiliki mungkin dia kali ya memiliki sifat yang jelek dan saya kurang nyaman. Pernah saya beritahu tapi fulana marah. Bolehkah saya menjauh? Apakah kalau menjauh itu memutuskan ukhuwah? Ini sebenarnya saya tarik mungkin ya kalau ke tema kita sama dengan berteman dengan orang-orang yang melakukan pengkhianatan atau perbuatan-perbuatan yang salah, punya sifat buruk. Dianjurkan boleh menjauh, malah dianjurkan menjauh dari orang yang sudah punya sifat buruk dan kita sudah nasihatin, ternyata tidak mau juga, ya sudah jangan teman. Dan gampang menilai teman itu teman-teman sekalian, gampang sekali. Pertama antum kenalan sama dia, lihat apa yang dia cerita, apa yang sering diceritakan sama dia, pasti ada kebiasaan. Kalau baru berteman sudah menceritain tentang aib suaminya, aib istrinya, aib teman-temannya, maka jangan dijadikan teman dari awal. Karena dia baru kenalan saya sama kita, pembukaannya itu, gitu kan? Berarti satu waktu dia akan menggibah kita juga, kan gitu. Begitu berteman, ngomongannya masalah diskotik, masalah zina, masalah minuman keras, masalah ini. Nah ini berarti sudah tahu dari awal, jangan jadikan teman. Boleh dijauhi, malah dianjurkan jauhi, gitu kan? Tapi dari awal ketemu, kemudian ngomongannya semua yang baik-baik, santun-santun, tanya pernah pengajian di mana gitu kan, sudah tahu belum hadis ini, sudah tahu belum ada ayat ini, ada cerita saya terima orang soleh itu seperti ini, nah, itu sahabat, jadikan teman. Jadi boleh kita menjauhi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang jelas menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sedekah? Saya dan teman-teman mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial. Pertanyaan, apakah sedekah yang terkumpul boleh digunakan untuk dana operasional yayasan? Kalau sedekah umum boleh. Kegiatannya pun sosial, boleh. Nggak ada masalah. Termasuk transportasi, termasuk biaya-biaya apa saja yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya nggak ada masalah. Kalau sedekah secara umum ya. Kalau zakat nggak boleh ya, karena zakat itu memang harus kepada hak-haknya, pemilik haknya gitu. Apabila ketika penggalangan dana untuk program A mendapatkan hasil yang lebih dari target, apakah boleh digunakan untuk program B? Kalau penyumbang tahunya untuk program A, tidak boleh. Misal memang antum iklanin penggalangan dana untuk pembangunan masjid, kan gitu. Terkumpullah dana, masjid membutuhkan dana 200 juta, terkumpul dana 210 juta, lebih 10 juta nih. Lalu antum masukkanlah 200 juta lebih 10 juta. Bolehkah 10 juta digunakan untuk selain masjid? Jawabannya nggak boleh. Sampai antum mengiklankan di mana tempat antum kumpulin atau antum melalui media sosial antum iklanin. Ini loh, dana untuk masjid yang kemarin masjid A 200 juta terkumpul 210 lebih 10 juta. Mau dialokasikan ke program ini. Apakah setuju? Gitu. Harus begitu. Namanya kegiatan sosial, nggak bisa enggak. Gitu. Harusnya begitu. Jadi memang harus diiklankan sehingga jelas. Nah, program B ini tanda tanya gitu. Lain kalau sedekah secara umum ya. Karena di sini kan ditulis program A, bolehkah program B? Tapi kalau sedekah secara umum kita buka kesempatan siapa yang mau bersedekah silahkan. Ya. Saya kadang-kadang kalau ada yang menyerahkan ke saya uang, ini Ustaz, untuk apa ini? Saya tanya, kegiatan apa? Masjid, motor,
pembagian buku doa kah, Al-Quran kah, apa saja, pakaian muslim, ada sesuatu. Oh enggak, untuk umum Ustaz, apa saja di yayasan. Oke, baik. Nanti saya lihat maslahatnya di yayasan. Oh ternyata ada motor yang untuk dai kurang 5 juta, masukin dia ke situ. Oh ada sumur masih kurang 500 ribu, masukin ke situ. Jadi dipecah-pecah, dipretelin gitu kan. Karena dia kasih umum, kita bisa leluasa membaginya. Masuk dalamnya teman-teman yayasan butuh transportasi, ya dikasih transportasi. Jadi, itu tidak ada masalah. Juga masuk dalam program seperti ini, kalau yayasan sosial, contoh ya, kalau kita buat program, seperti yayasan yang saya buat, yang kita sering sebarkan, program untuk masjid misalnya, pembangunan masjid 3,5 juta per meter persegi. Sudah ditentukan oleh yayasan dengan tim-tim saya, ini akan seperti ini, 3,5 juta. 3,5 juta per meter persegi ini memang sudah dimasukkan include pengawasan teman-teman yayasan di lapangan, makanannya, minumnya, transportasinya, bahan-bahannya, semua sudah masuk gitu kan. Mungkin pengeluaran untuk makanan mereka, minuman tidak banyak ya, mayoritasnya dipakai untuk masjid, tapi itu masuk dalam pengawasannya. Kalau di luar Jakarta mereka harus berangkat naik pesawat, transportasinya dibiayai, maka semua itu masuk dalam include dalam biaya itu. Nah ini kalau masuk dalam seperti ini program yang jelas, untuk program A dananya semua untuk itu, maka boleh digunakan untuk semua yang berhubungan dengan kegiatan itu, kan gitu. Tapi tidak boleh dialihkan ke program lain sebelum program ini selesai. Dan kalau ada lebih harus disampaikan kembali, baru boleh dialihkan ke yang lainnya. Salah satu penggalangan dana yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan baju bekas kemudian dijual. Apakah baju yang dijual hanya boleh yang menutup aurat saja? Bolehkah kita mengambil sebagian dari hasil penjualan untuk memberikan kepada orang di luar yayasan yang membantu dalam penjualan? Alangkah baiknya setiap ada program seperti ini diberitahukan. Misal, Bapak Ibu sekalian, saya punya program mengumpulin baju bekas. Siapa yang mau nyumbang silakan. Saya akan tunggu di pengajian akan datang misalnya, silakan bawa, gitu kan. Maka saya pernah buat program itu, ada banyak di antara ikhwat dan akhwat kita terutama paling banyak memberikan, karena waktu itu saya targetnya ibu-ibu yang sering hari Jumat, sering minta-minta di masjid, rata-rata mereka banyak yang susah dan pakai jilbab tapi pakai rok yang terlihat betisnya, karena nggak ada pakaian gitu. Saya suruh yang nyumbang, silakan busana-busana muslimah yang dijumbang. Nah ini kita berikan apa adanya secara fisik. Jadi saya bilang ini akan kita berikan kepada orang yang butuh. Jadi tidak ada proses jual. Nah kalau antum mau baju bekas itu dijual, sampaikan ini baju bekas yang dikumpulin saya akan duitkan ya. Duitnya nanti akan dilakukan untuk kegiatan ini. Dia jadi jelaskan programnya. Karena antum sedang menggalang dananya orang. Nggak bisa enggak. Harus disampaikan supaya jelas semua ya. Allah alam, itu yang saya tahu, jadi mestinya memang disampaikan kalau itu akan dijadikan uang. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus dijual, apakah pada saat jual baju bekas tadi, kalaupun sudah diiklankan kepada pemilik dan mereka setuju, apakah baju yang dijual harus yang menutup aurat? Jawabannya tidak, tidak harus. Menjual baju yang terbuka aurat sama dengan menjual TV, sama dengan menjual TV, sama dengan menjual mobil, karena dua-duanya semuanya bisa dipakai dalam hal yang baik dan yang buruk ya. Sekarang ada baju celana sama baju kaos, kita mau berikan kepada seorang wanita. Kalau kita tahu dia seorang muslimah, dia tutup aurat, tapi dia orang susah, kita berikan pakaian dan titip pesan, Bu, ini saya kasih, tapi ini kan untuk pakaian rumah, bukan untuk dipakai keluar. Jangan dipakai keluar ya. Dia jelas kita tahu dia pakai jilbab ya, dikasih ini loh. Kita sudah tahu, insya Allah dia tidak pakai. Tapi jangan dikasih ke perempuan yang dasarnya datang walaupun susah, gitu kan? Kemudian kita kasih dia, jelas dia pakaiannya begitu, dia akan keluar juga dengan model itu, maka jangan dikasih ya. Lebih aman lagi teman-teman sekalian, kumpulin baju busana muslim, itu lebih aman. Yang saya lakukan di yayasan, tolong Bapak Ibu sekalian yang punya baju bekas tapi busana muslim, kasih ke saya, kita akan alokasikan gitu kan. Nah itu lebih aman, sehingga kita tidak perlu lagi proses jual menjual tadi. Allahu a'lam. Apakah boleh kita bersedekah infak dengan menggunakan uang pinjaman atau utang? Boleh saja. Ulama membolehkan masalah itu. Yang penting seseorang pada saat membuka pintu utang ada 2 syarat mutlak. Yang pertama, dia tahu dia akan bisa bayar. Dia tahu ada sumbernya. Misal gini, antum punya gaji, punya pendapatan akhir bulan gitu kan. Cuman antum belum, sekarang ini lagi butuh mendesak, ada keluarga lagi sakit, ada teman lagi sakit, ada orang miskin tetangga lagi minta, antum butuh untuk bantu, sekarang tidak ada duit.
pinjam uang, tahu nih akhir bulan akan ada gaji, nggak ada masalah. Dan niat tahu sumbernya akan bayar. Yang kedua, memang diniatkan dari awal utang untuk membayar. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan. Dan siapa yang utang dari awal tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Kan gitu. Jadi jelas, makanya dua hal ini harus ada pada saat seseorang itu akan berhutang. Sama juga masuk dalamnya akikah ya. Mau akikah anak, mau idul kurban, nah itu boleh antum utang. Asal syaratnya antum tahu ada pendapatan nanti bisa bayar tuh. Bukan memang cuman tebak-tebak, itu nggak boleh maksakan diri bersedekah pada saat memang kita tidak punya. Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa? Kalau doa tidak, Allahu alam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi utang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Saya ambil beberapa pertanyaan di sini yang keluar daripada tema. Mudah-mudahan keburu waktunya untuk baca. Bagaimana hukumnya ana tanpa sadar menggertak istri ana dengan kata cerai, lalu istri ana menjawab iya. Apakah itu sudah jatuh cerai padahal ana tidak bermaksud demikian? Kalau pengucapan lafaz jelas, saya ceraikan kamu, jelas bahasanya, jatuh tolaknya walaupun main-main. Karena kata Nabi SAW, jangan main-main di tiga hal. Nggak boleh bercanda di sini nih. Ini masalah halal tidak halalnya kemaluan pasangan istri antum. Nggak boleh main-main. Laki-laki kalimat talak. Nggak boleh main-main di nikah, nggak boleh main-main di cerai, nggak boleh main-main di rujuk. Tiga hal. Dalam yang makna hadis yang lain, nggak boleh main-main di pembebasan budak, gitu kan? Jadi nggak boleh orang bilang, saya bilang sama teman saya, ayo. Anak saya laki-laki, anak dia perempuan, ayo kita nikahkan anak kita yuk nanti kalau mereka dewasa. Lalu dia bilang iya. Begitu dia bilang iya, itu harus disampaikan kepada anak-anak nanti kalau dewasa. Ini pernah ayah jodohin yuk kamu. Kalau dia bilang saya nggak mau, nah batal lah. Kalau enggak maka nggak bisa. Atau kita dari awal batalin, maaf ya tadi saya ucapin itu salah tuh, kita batalin, tidak jadi. Nah itu baru batal, nggak bisa. Karena kalau enggak boleh nih, harus diizinkan. Kemudian harus dilakukan. Kemudian yang kedua minta izinkan kepada anak-anak nanti yang kalau mereka dewasa. Yang kedua masalah cerai. Nggak boleh orang bilang saya ceraikan kamu, kalau kau keluar saya ceraikan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau ke rumah ibu kau saya ceraikan. Ini main-main, ini bahaya. Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan istri antum nih. Nggak boleh main-main dengan masalah ini. Allah menjadikan di tangan laki-laki supaya dia bijaksana dengan kebijaksanaannya sebagai laki-laki. Nggak boleh dia sembarangan. Perempuan terbawa perasaan, dia selalu minta ceraikan. Jangan hiraukan kata-kata cerai itu. Dia bilang apapun ya sudahlah gitu kan. Rayu saja supaya jangan minta cerai gitu kan. Jadi memang tidak boleh. Maka harus hati-hati. Kalau orang mengucapkan saya ceraikan kamu, jelas lafadznya jatuh tolaknya. Bercanda pun jatuh. Ya, masuk di sini. Emosi sama. Yang tidak masuk adalah kalau dia bilang dalam keadaan emosi saya ceraikan kamu 3 sekalian, tolak bayin gitu kan. Ini cuma jatuh 1. Ini enggak. Ada pendapat ulama mengatakan kalau emosi enggak jatuh tolaknya. Tapi ini kata sebagian ulama, kalau dibuka maka orang akan selalu menggunakan sebagai senjata. Padahal pada saat sedang ada masalah teman-teman sekalian, pecahkan masalahnya. Kenapa harus dengan cerai? Gitu kan? Kenapa harus dengan kata-kata ancaman cerai? Enggak perlu ucapan itu gitu. Allah alam, itu yang saya tahu. Masalah kasus istri antum mengatakan iya, itu nggak ada urusannya. Dia mengiyakan atau tidak itu nggak ada hubungannya. Karena kalimat cerai mutlak di tangan laki-laki. Bagaimana hukumnya apabila sebelum berhubungan suami istri kita nonton film Blue dulu? Agar tujuannya bisa membagikan syahwat. Syukran jazakallah khair. Kok pakai jazakallah khair ini pertanyaannya? Ada saja yang hilangin ngantuk ya. Tidak boleh akhi. Nggak boleh nonton begitu, gitu kan? Nonton itu pertama antum dukung zina. Yang kedua antum lihat auratnya orang. Yang ketiga akan terusak normalnya seksual antum gitu.
Hanya antum membayangkan orang lain, pasangan kita setengah mati rangsang kita, kita membayangkan orang lain. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jangan, gitu kan? Nggak boleh. Jadi harus dijauhi, nggak boleh. Jadi nanti akhirnya jadi penyakit. Antum tidak akan bisa menggauli pasangan kecuali dengan nonton. Bagaimana seorang laki-laki bisa tenang melihat istrinya lihat aurat laki-laki lain? Bagaimana istri bisa tenang membiarkan suaminya lihat aurat perempuan lain? Ini nggak bisa kan gitu. Berbahaya sekali. Jadi jangan, ya jangan. Kata ulama, meletakkan kemaluan di kemaluan untuk melampiaskan biologis itu sama dengan seseorang tahu bagaimana memasukkan makanan di mulutnya. Bukan ilmu khusus itu. Nggak ada ilmu khusus untuk itu. Orang bisa belajar dengan alami gitu. Otomatis ada. Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang, makan terlalu banyak, ya, pada saat mau tidur malam itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja, doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih, yang mana saja, gak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdili makhtalafu fi binal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca, gitu kan, yang saya tahu dalam lafaz salat malamnya dalam iftitah. Tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan doa-doa iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa tapi hafal beberapa doa, karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh, ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak. Iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak, ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah. Kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam. Doa i'tidal itu ada 4 atau 5 macam. Doa sujud juga begitu, ada 7. Di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam. Doa sebelum salam ada 23 macam doa. Banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Ana mempunyai seorang bibi, kakak kandung dari ibu ana. Bibi ana ini ayahnya dan pamannya sudah meninggal. Dan bibi ana belum menikah sehingga tidak punya suami dan anak laki-laki. Beliau juga tidak punya saudara laki-laki. Secara syariat, kepada siapakah kewajiban menafkahi bibi ana ini dibebankan? Apakah kepada seluruh keponakan laki-laki termasuk ana, atau jika salah satu keponakan laki-laki sudah menafkahi sudah cukup? Dan bibi ana ini saat ini kondisinya bekerja sebagai karyawati. Sebenarnya kalau tidak ada orang tuanya, kalau sudah tidak ada, saudaranya nggak ada, anaknya nggak ada, maka yang memiliki kewajiban adalah orang-orang yang terdekat dari kerabat ayahnya, dari kerabat ayahnya. Ya, kerabat ayah itu kayak paman dan anak pamannya, jadi sepupunya misalnya. Ini ponakan dari mana? Kalau ponakan dari jalur ayah, dia lebih pantas memberikan nafkah dibandingkan, ya, ponakan dari ibu, kan gitu. Ini hampir sama dengan wali pernikahan, ya. Wali pernikahan itu yang kena hukum adalah semua yang berhubungan dengan ayah. Saudara kandungnya ayah, gitu kan. Kemudian keponakan anak dari saudara-saudaranya ayah, termasuk sepupu di sini dari jalur ayah, itu semua didahulukan. Bahkan sepupu itu didahulukan dari jalur ayah dalam pernikahan, didahulukan dari paman dari ibu, gitu. Jadi jalur ayah yang kuat, maka dilihat jalur ayah itu yang mereka yang punya kewajiban-kewajiban untuk menafkahi. Tapi tentu saya sarankan teman-teman sekalian, kalau ponakan seperti ini lebih baik antum melakukan, antum yang memberikan sedekah itu, terlibat dari situ, ya. Karena itu adalah pahala yang besar. Apalagi kalau saudari ibu antum, namanya khala dalam agama. Kata Nabi SAW, al-khala bimanzilatil tante dari ibu itu adalah posisinya seperti ibu. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri, atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya. Rukun qauli saya tidak tahu, ya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah pekerjaan halal, insya Allah yang menjadi ganjalan
Halal insya Allah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru, bimbingan belajar Islam, ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan Islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar. Tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab. Kemudian dari awal tidak faham jadi faham, walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Dengan bergeraknya 1-2 orang ikhwah saja di situ, akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak paham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang. Malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ. Gitu kan. Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu, lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Celana fantalun atau celana bahan yang biasa digunakan ke kantor itu dilarang. Apakah itu dilarang walaupun sudah dipotong di atas mata kaki? Karena Anda pernah membaca artikel yang mengatakan celana jenis bahan tersebut mengikuti tradisi orang kafir. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya tidak ngepres, bukan bahan yang membentuk badan. Kalau kain itu tidak ada masalah sama sekali. Masyayikh, banyak ulama-ulama kita kalau berangkat keluar dari Saudi, mereka menggunakan celana gitu kan. Dan itu tidak ada masalah karena yang dimaksud dengan libasut taqwa dalam ayat, pakaian bertakwa adalah pakaian yang tidak membentuk aurat gitu kan. Jadi tidak ada masalah, setahu saya tidak ada masalah. Kalau bukan bahan kain begitu, lalu antum mau pakai apa? Bahan jeans juga nanti dipermasalahkan gitu kan. Maka secara otomatis Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Belum pernah saya temukan pendapat ulama yang melarang kain seperti itu. Ya, jenis kain itu, kecuali sutra yang dilarang. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang mendapat keturunan, salah satunya dengan terapi ruqyah secara syar'i. Apakah terapi ruqyah secara syar'i tersebut dengan orang yang ahli bisa menghilangkan? Lalu bagaimana dengan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Tentu saja ya, ruqyah itu belajar dari ahlinya, dari orang-orang yang tahu, yang faham agama, yang tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkannya, maka dipelajari. Dan itu banyak sekali memang kasus. Kalau antum sudah berobat secara medis tidak jelas, maka ruqyah. Jelas banyak orang hamil alhamdulillah setelah itu punya anak gara-gara ruqyah. Kalau masalah hadis yang masuk surga tanpa hisab sudah sering saya jelaskan ini. Ini tentu ada ulama yang saya Allah alam pribadi cenderung dengan pendapat itu, yang mengatakan yang dimaksud, yang difahami hadis ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dari umatku adalah orang yang tidak bertato, tidak bertatayur. Tatayur itu menggantungkan nasib pada benda. Kayak pernah saya jelaskan, tangan kanan gatal mau dapat duit, tangan kiri mau keluar duit atau apalah. Itu semua tatayur, nggak boleh. Kemudian setelah itu dikatakan dan mereka yang tidak minta ruqyah dan mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Di sini ada ulama hadis yang memberikan gambaran dari pendapat yang saya pegang ini. Mereka mengatakan, coba direnungi baik-baik. Setelah Nabi SAW sebutkan pelanggaran ya, bertato pelanggaran, tatayur pelanggaran, kemudian masuk dan tidak minta ruqyah. Ruqyah ini seperti sebuah pelanggaran di sini. Maka ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan ruqyah yang di sini dimaksud adalah makna secara etimologi, bahasa. Ruqyah itu adalah semua bacaan yang ditiupkan, semua bacaan yang ditiupkan. Maka mantra pun yang ditiup oleh pedukun itu dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab. Makanya cara membedakannya selalu disebutkan ruqyah syar'iyah,
bacaan yang ditiupkan secara syar'i, ruqyah syariah, ruqyah syariah. Kalau ruqyah saja maka masuk seperti juga makna hadis yang lain, ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, hadis yang lain. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah, kemudian kalung yang digantungkan dan benda-benda jimat yang dipasang di tubuh, gitu kan? Itu adalah perbuatan syirik. Bagaimana kita memahami sini ruqyah ada perbuatan syirik? Ternyata ruqyah secara etimologi, bahasa. Ditemukan juga dengan hadis-hadis yang sahih tentang masalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan masalah ruqyah. Bagaimana Nabi ajarkan doanya lalu dilarang ruqyah? Karena itu nggak mungkin. Makanya di sini secara etimologi teman-teman sekalian. Jadi tidak ada hubungannya. Antum kalau sakit minta ruqyah, gimana? Mau berobat gitu kan? Itu jadi tidak ada masalah. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan, anaknya Zainab radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi. Sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat. Dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin. Nah, ini. Sudah ahlinya, gitu kan? Inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek, gitu kan? Karena Nabi SAW pernah jadi imam, gitu kan? Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabatnya, Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan. Maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang, kan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Saat ini saya tinggal di rumah mertua, ada keinginan saya dan istri untuk mengontrak rumah, tetapi mertua keberatan. Dikatakan bahwa saya sekeluarga tidak boleh mengontrak dengan alasan masih ada rumah mertua, kenapa harus mengontrak? Mereka mengizinkan keluar dari rumah kalau sudah punya rumah sendiri. Mertua lebih mengutamakan KPR atau kredit. Sayang, katanya kalau uangnya itu harus mengontrak. Saya takut bila KPR dikarenakan riba. Pendapat Pak Ustadz seperti apa? Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin, gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin. Kan biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia, gitu kan. Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini, terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua, banyak perceraian, 80% kena campur tangan orang tua nih. Enggak boleh, dalam Islam pun dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi, selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah, setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan. Termasuk masalah pindah rumah sendiri, biarin hidup sendiri, gitu kan. Jangan dipaksain, nggak boleh semestinya. Mestinya memang antum dan istri sepakat untuk berbicara masalah itu kan. Bahwasanya kami harus ngontrak ya, supaya kami bisa lebih dewasa atau dekat dengan tempat kerja. Kami akan selalu datang tiap hari lah. Kalau mau nunggu untuk KPR di bank, untuk ini butuh uang muka, butuh ini, ataupun kalau masuk ke bank nanti ada riba dan susah, berargumen lah untuk menyampaikan, gitu kan. Dan antum tidak berdosa kalau keluar dari rumah itu, tidak berdosa. Bukan saya larang membangkang durhaka, bukan, tapi memang punya hak. Anak mantu bisa mengajak. Antum kalau laki-laki sekarang ini istri tinggal di rumah mertua, ini istri, ini orang tuanya istri kita, kita boleh mengatakan saya harus keluar, gak bisa enggak, gitu kan. Untuk mandiri itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan, gitu kan. Rokok haram, haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok, sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan.
Nggak boleh, haram. Gitu kan. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis, ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar, ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Ya. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar untuknya, aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Saya tinggal di tengah-tengah masyarakat dari ahli bid'ah, yang saya takutkan kalau saya meninggal nanti saya dikubur dengan ritual bid'ah. Bagaimana Ustaz? Bid'ah ini harus difahami teman-teman sekalian. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang sampai pada kekufuran. Seperti misalnya bid'ah-bid'ah orang melakukan ritual-ritual seperti menganggap ada jimat bisa memberikan manfaat, pohon keramat, mengambil tanah kuburan, dan ini bid'ah yang bisa bawa pada kekufuran nih. Nabi SAW tidak pernah contohkan, sahabat tidak contohkan, lalu kemudian dia lakukan. Dan bisa bawa pada kekufuran, ini benar bid'ah mukaffirah. Kalau antum nasihatin dia nggak mau dengar, ini antum hajar namanya. Hajar itu ditinggalkan orang itu. Jangan diajak teman gitu loh. Karena berbahaya. Kalau bid'ah yang bukan mukaffirah, bid'ah yang dikeluarkan oleh sebagian ulama statement bid'ah, tapi masih ada dalil di situ. Kunut atau enggak kunut, kerasin basmalah atau enggak, gitu kan? Masih ada khilaf di situ. Masalah itu gitu ya. Maka masalah ini teman-teman sekarang tidak bisa divonis langsung bid'ah secara spontan, ya, menggerakkan jari di tasyahud. Syekh Albani mengatakan hadisnya lemah, Syekh bin Baz mengatakan hadisnya benar, hasan bisa dipakai. Ada sebagian ikhwah yang berpegang pada pendapat Syekh Albani langsung memvonis orang kalau gerakin jari ini nggak bisa, ini salah, ini matanya nyorot dan seterusnya. Kenapa akhi? Masih khilaf, masih ada dalil, kan gitu. 4 imam dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad diakui secara internasional dan seluruh ya ulama ahli sunnah ini 4 mazhab diakui. Kita harus tahu ini ya. Karena banyak sekarang penuntut ilmu dia berpegang pada satu mazhab, kemudian dia menolak mazhab yang lain. Kalau antum berpegang silahkan, antum jalani satu mazhab, misalnya Syafi'iyah, Hanabilah, atau Malikiyah, atau Hanafiyah, silahkan. Tapi teman-teman sekalian jangan salahin mazhab lain, karena 4 ini diakuin, gitu kan? Kalau antum pergi ke negara-negara seperti Turki, mereka satu negeri itu semuanya Hanafiyah, semuanya.
Antum akan heran kalau sholat Jumat dengan mereka. Kalau nggak salah dimulai 8 rakaat sholat sunnah sebelumnya. Khutbahnya itu ada khutbah dulu, kemudian azan, kemudian khutbah lagi. Tapi mazhab Hanafiyah, ada dalil mereka, gitu kan? Mungkin kalau dalil antum lebih kuat, ya alhamdulillah. Tapi jangan vonis itu salah, karena ada dalil. Dan 4 ini diakuin teman-teman sekalian. Ini penting ini. Sama di Indonesia, mazhab Syafi'iyah kita dominan. Baik, kita lihat nih, mana apakah bid'ah dilakukan bid'ah mukaffirah, yang jelas-jelas ulama di dalam mazhab Syafi'iyah pun mengatakan itu bid'ah tidak boleh, atau bid'ah yang masih diperselisihkan, gitu kan? Ini kalau diperselisihkan jangan antum vonis orang, nggak boleh nih, gitu. Iya kan? Sampai Imam Ahmad yang mendhaifkan hadis tentang masalah kunut subuh, gitu kan? Itu waktu Imam Syafi'i masih hidup, gurunya masih hidup, tapi beda lokasi. Imam Ahmad di Irak, Imam Syafi'i di Mesir, kan gitu. Maka waktu ditanya oleh murid-muridnya, Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, "Hai Imam, kami kalau sholat di belakang mazhab Syafi'iyah yang di Mesir, guru anda itu, kami kunut atau tidak?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat subuh." Artinya nggak usah sholat subuh, artinya harus kunut gitu, ikut sama orang. Karena masih berselisih di situ, gitu kan? Masih berselisih dalam mazhab ini. Jadi tidak boleh, harus hati-hati teman-teman. Karena banyak orang yang terkurung di sini nih, ya. Tidak bisa membedain mana bid'ah yang memang bid'ah sebenarnya, mana bid'ah yang cuma dibid'ahkan karena hadisnya lemah, masih ada dalil. Ini harus hati-hati. Gitu. Jangan sampai kita sembarangan menyalahkan orang. Allahu a'lam. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu, karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum, gitu kan? Atau seseorang berdoa mengatakan, "Ya Allah, semoga Engkau rahmati kami semua." Lalu kemudian yang lainnya mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya, gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Dalam bank syariah bagaimana bank tersebut mengambil untung dan menggaji karyawannya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terlibat dengan bank syariah ini. Dalam sistem pemerintahan Islam, bagaimana dan dari mana dana untuk menjalankan roda pemerintahan? Tentu saja dari penghasilan negara. Kan itu. Kayak Indonesia, saya kan pernah bilang ya, beberapa negara teman-teman sekalian di Eropa, saya tahu ada di antara sumber pendapatan negara mereka itu sayur-sayuran. Ada dari peternakan, ya. Seperti kita tahu Australia terkenal dengan peternakannya sapinya, kambingnya, itu menjadi sumber pendapatan negara kan gitu. Susu, New Zealand, jauh tuh, kecil negaranya, kecil sekali. Jauh dari sini, mungkin dari sini ke Sydney sekitar 7 jam, Sydney ke sana lagi berapa jam tuh, mungkin 2-3 jam. Jauh, bisa masuk ke kita susunya, gitu kan. Susu sapi biasa. Ada yang mengekspor susu, ada yang mengekspor ini, itu dari peternakan, dari pertanian, dari perikanan, dari pertambangan, banyak. Dan Indonesia ini punya semua, apa yang tidak ada? Semua bisa. Saya sangat yakin tanpa dipungut pajak pun kita bisa hidup sebenarnya. Asal dikelola dengan benar dan amanah, insya Allah. Ya. Ini terakhir. Saya pernah membuka aib sendiri ke orang lain. Bagaimana saya bertobat, Ustaz? Tentu saja antum telepon ke dia. Kalau masih ingat orangnya masih bisa, dan mengatakan kepada dia, "Maaf, saya pernah menceritakan sesuatu yang salah dari saya harap tolong ditutupin," gitu kan? Karena memang perintahnya untuk menutupin. Lalu antum bertobat kepada Allah SWT, bertobat janji tidak akan tinggalkan dosa itu, jangan ulangin lagi, nyesali dan juga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas. Gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari. Ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda, gitu kan? Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal. Pokoknya antum sudah merasa terik matahari, panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi, kan itu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja, dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misal 12 jam, kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, kan gitu. Sampai azan subuh misalnya. Maka dibagi 3,
Kurang lebih kalau 12 bagi 3 4 jam. Berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu alam. Baik teman-teman sekalian, masih ada yang saya belum bisa jawab. Nanti saya akan letakkan di buku saya ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan di pertemuan akan datang. Kalau masih ada kesempatan kita akan baca insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dijadikan tambahan amal kita pada hari kiamat di timbangan amal. Dan juga semoga saja semua yang punya masalah diangkat masalahnya, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan mengamalkan, yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, dan tidak pernah luput kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang pernah berbuat dosa yang hadir di sini dan juga kedua orang tua kita agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama mereka, bersama-sama semuanya di surga firdausnya tanpa hisab. Sebelum kafaratul majlis, teman-teman sekalian, kunjungi resmi web kami yang resmi di www.khalidbasalamah.com, dan kalau nonton di YouTube tolong didukung dengan like-nya. Ada tanda jempol di situ, diklik itu untuk memberikan dukungan terhadap dakwah. Sebenarnya saya disampaikan oleh teman-teman tim, tolong Ustaz sampaikan di pengajian supaya itu ada dukungan. Kalau makin ada banyak jutaan orang Masya Allah yang sudah mengunjungi ceramah-ceramah saya di YouTube gitu kan, tapi kebanyakan mereka cuma mendownload dan tidak memberikan like-nya itu kan, sehingga akhirnya kalau ini banyak orang yang like pada saat orang buka YouTube di Indonesia yang tampil pertama ceramah itu. Antum seperti menyebarkan ceramah itu sebenarnya. Di situ juga ada langganan. Kalau sudah menggunakan diubah bahasa Indonesia, HP-nya bisa ditulis pasti ada langganan di situ. Berlanggan sehingga setiap ada ceramah yang di-upload oleh teman-teman Pak Diarto dan tim, itu insya Allah antum akan dapatkan secara otomatis. Dan juga di Play Store sama, masuk di Play Store dengan ketik Khalid Basalamah ada logo hijau KHB, logo hijau. Kalau foto semua bukan dari saya. Allahu alam siapa yang buat itu. Beberapa teman-teman kita yang coba membuat, saya tidak tahu juga maksudnya apa, dan sebenarnya kami cuma mengizinkan mendownload ini itu sesuatu yang sifatnya tidak komersial, gitu kan. Antum sebarkan gratis silakan. Kalau dikomersialkan lebih baik jangan teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.